Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah menyadari, bahkan nanti menguasai perasaan-perasaan yang datang dan pergi di dalam hati kita? Perasaan-perasaan yang menguasai, perasaan-perasaan yang berkecamuk di hati dan juga pikiran kita. Apakah Anda senang? Apakah sedang sedih? Apakah sedang bersemangat? Apakah sedang loyo? Apakah sedang punya gairah yang meluap-luap? Atau sedang tidak ada gairah? Saudara-saudaraku yang terkasih, hati menurut tradisi Yahudi adalah pusat kehidupan manusia. Hati adalah pusat pikiran, pusat perasaan, dan juga pusat kehendak manusia. Hati adalah tempat istimewa karena di dalam hati manusia bisa berjumpa dengan Allah. Hati adalah tahta Allah hadir dalam kehidupan kita. Maka dari itu, seperti sebuah rumah, hati juga tidak pernah boleh kotor. Kalau rumah harus dibersihkan, harus disapu, harus dipel setiap hari atau setiap 3 hari sekali. Karena apa? Karena kalau tidak dibersihkan, debu-debu akan masuk dan akan mengotori rumah kita. Meskipun rumah kita jarang ditinggalin, sudah dibersihin seminggu sekali, tetapi selalu ada aja debu-debu yang masuk, entah dari mana kita tidak tahu. Nah, demikian juga dengan hati manusia. Meskipun kita bisa mengklaim, Romo, saya sudah ikut retret setahun sekali, penyembuhan luka batin. Romo, saya sudah pernah melakukan retret kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Tetapi saudara-saudara, seperti rumah, demikian juga hati harus selalu dibersihkan. Karena kita tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah sadar siapa-siapa saja yang melukai hati kita, sadar maupun tidak sadar. Peristiwa-peristiwa mana saja yang kita lalui, yang kita hadapi, yang menimbulkan luka di dalam hati kita. Maka karena kita tidak sadar kapan datangnya, siapa yang menyakiti, dengan cara apa, di mana mereka menyakiti kita, maka diperlukan pembersihan hati secara rutin. Nah saudaraku, mengapa hati harus sering-sering dibersihkan? Seperti ini. Di tangan saya ini ada sebuah korek. Korek api itu kalau dinyalain pasti bernyala seperti ini. Anda lihat ya. Dimatiin, dinyalain, dimatiin, dinyalain dengan lancar. Seperti inilah diri kita, hati kita yang bersih. Kita bisa bersinar, kita bisa bercahaya, kita bisa mengeluarkan sebuah energi untuk kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, seringkali kejernihan hati kita, kemurnian hati kita, keutuhan kita terlelep oleh yang namanya masalah demi masalah, oleh kebencian, oleh iri hati, oleh kekecewaan dalam hidup. Ternyata banyak orang mengalami kekecewaan bukan sama orang yang jauh, tetangganya jauh, saudara jauhnya. Banyak orang sakit hati, mengalami kepahitan dikarenakan oleh orang-orang yang hidup di sekitarnya. Banyak loh ternyata orang tua baru menyadari ternyata selama ini aku sakit hati oleh anak-anakku. Oleh kata-kata mereka, oleh sikap cuek mereka, mereka yang maunya seenaknya, oleh mereka yang menghambur-hamburkan uang keluarga misalnya, oleh cara hidup anak-anak yang gak benar. Sadar tidak sadar, pelan-pelan melukai hati orang tuanya. Tapi ada juga sebaliknya. Banyak anak-anak sadar maupun tidak sadar, dikehendaki maupun tidak dikehendaki, disakiti justru oleh orang tua mereka. Oleh tuntutan-tuntutan orang tua mereka, oleh omongan, kata-kata, sikap orang tua mereka dari kecil sampai besar, terus meracuni pelan-pelan sampai nanti si anak tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau hati manusia udah dirusak, sudah diracuni, sudah dikotori oleh berbagai macam sikap
yang menyakiti, yang mengecewakan, yang menghancurkan bisa seperti ini saudaraku. Koreknya masih sama, tetapi kalau dinyalain nggak bisa nyala. Demikian pun dengan hidup kita saudara-saudaraku. Bersihkanlah hati, milikilah hati yang bersih, hati yang murni. Nah, Romo, itu mah yang Romo bilang sudah tahu Romo. Tapi bagaimana cara membersihkan hati? Kalau rumah bisa pakai sapu, kalau WC bisa pakai sikat. Tapi kalau hati, bagaimana cara membersihkannya? Nah, saudaraku, kebetulan ada satu alat yang bisa sebetulnya mampu, punya kuasa membersihkan hati kita setiap hari, setiap saat. Namanya firman Tuhan. Nah, coba Anda tulis di kolom komen firman Tuhan yang mana, ayatnya apa, yang seingat Anda saja, yang kalau Anda baca itu betul-betul menyentuh kehidupan Anda, dan firman itu bisa membuat Anda memasuki, melewati masalah-masalah Anda sehingga Anda bisa keluar sebagai manusia baru. Coba tulis di kolom komen ayat kitab suci yang mana, bisa pasti ayat emas Anda yang ketika Anda jatuh, Anda lagi putus asa, Anda lagi kecewa, Anda lagi marah, Anda lagi nggak bisa berbuat kasih deh pokoknya. Ketika menemukan teks itu dalam kitab suci, waduh bener Romo, ini obatnya Romo. Silakan Anda tulis di kolom komen, mengapa ini penting, supaya banyak orang nanti kalau membaca di kolom komen YouTube ini, mereka akan menemukan juga, oh iya ternyata orang itu sembuh sama ayat itu. Aku juga mau coba. Aku juga mau melatih diriku untuk mengobati luka-luka hati, mengobati kepahitan-kepahitanku. Jangan sampai hidup Anda tidak bisa bersinar lagi seperti korek ini untuk selamanya. Nah, kalau Anda tanya kepada saya, teks kitab suci mana yang sangat menyentuh kehidupan saya ketika saya susah sekali mengampuni. Meskipun saya berdoa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Udah didoain tiap hari, tapi ketika ketemu orang itu lagi, ketemu orang yang menyakiti saya, ketemu orang yang membuat hidup saya pahit, kayaknya saya menjadi lumpuh. Persis seperti korek ini, tidak bisa bernyala lagi. Padahal Tuhan gak mau seperti itu. Biarlah pelitamu bernyala-nyala. Nah saudaraku, kalau saya nih ditanya pertanyaan seperti itu, saya akan menjawab Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kisahnya sudah pernah saya bawa dalam video Bible Learning, yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Ingat gak? Petrus datang kepada Yesus, "Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Nah, saudara-saudara, ada elemen yang kira-kira membuat kita, waduh, iya ya, diri kita tuh ada di posisi seperti ini sekarang ini. Misalnya ketika kita lihat hamba yang pertama, hamba yang berutang 10.000 talenta, sebuah jumlah yang sangat besar, teramat besar untuk seorang hamba. Ketika dia meminta kepada tuannya, "Sabarlah dahulu, seluruh hutangku akan kulunaskan." Tetapi hamba tadi menerima penghapusan hutang secara total. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti itulah diri kita di hadapan Allah. Sebagai manusia pendosa, orang yang sering kali jatuh dalam dosa, kita kerap kali meminta kepada Tuhan, "Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa ini." Percayalah, kalau ada sikap batin yang menyesal, hati yang mau bertobat, menyesali dosa-dosa, berjanji tidak akan berbuat dosa lagi, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Itulah yang dikatakan oleh para nabi. Itulah yang dikatakan oleh pewartaan Yesus. Saudara-saudaraku, jangan pernah ragu bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Asal kita punya hati yang sungguh-sungguh bertobat. Kita menyesali dosa-dosa kita telah melukai hati Allah. Datanglah pada Tuhan, mohon ampun, mohon kerahimannya. Tuhan akan mengampuni. Tetapi saudara-saudara, hamba di perumpamaan ini, ketika dia dibebaskan hutangnya, dia keluar
Lalu dia berjumpa dengan hamba lain yang berhutang hanya 100 dinar. Sebuah jumlah yang normal pada waktu itu. Tetapi ternyata hamba yang tadi tidak mau mengampuni, tidak mau bersabar, tidak menghapus hutang hamba temannya itu. Saudara-saudara, itulah wajah kita. Itulah diri kita dibaca bulat-bulat dengan firman Tuhan ini. Itulah yang kerap kali membuat kita malu, kita tertunduk. Kenapa? Setiap kali kita minta ampun, minta diampuni oleh Tuhan. Tapi kenapa ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang telah menghancurkan diri kita, orang-orang yang sudah menginjak-injak harga diri kita, orang-orang yang membuat kita pahit hidupnya, kenapa kita menjadi lumpuh tidak berdaya? Nah, saudara-saudaraku terkasih, ada satu ayat yang bisa kita gali lebih dalam lagi, yaitu di ayat 35, di mana Tuhan Yesus berkata, "Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Lagi-lagi soal hati, saudaraku. Ingat, hati menurut tradisi Yahudi adalah pusat kehidupan manusia. Hati adalah tempat orang berpikir. Hati menjadi sumber dari apa yang menjadi keputusan-keputusan manusia. Hati yang mengontrol semua tindakan-tindakan manusia. Nah, dari kata-kata mengampuni dengan segenap hati kita bisa belajar dan menjawab begitu banyak pertanyaan kita. Romo, kalau saya ampunin keenakan dia, Romo. Gak bisa, Romo, dia yang mengulang lagi. Terus menerus menyakiti hati saya. Bukankah seperti itu seringkali pertanyaan kita? Romo, kalau saya ampuni Romo, saya masih ingat-ingat kesalahan dia, bagaimana saya bisa berelasi dengan dia lagi? Itu menjadi kesulitan, saudara-saudara, bagi banyak manusia. Nah, dengan segenap hati, tadi hati, pusat pikiran, pusat perasaan, pusat tindakan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan segenap hati artinya begini. Kita yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, di situ sebetulnya mau dikatakan kita sedang mengobati hati kita. Dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, orang yang kita benci, orang yang tidak kita suka, orang yang memfitnah kepada kita, sebetulnya kita sedang diajak untuk mengobati hati kita sendiri yang terluka. Obatnya pengampunan. Lalu yang kedua, ketika mengampuni dengan segenap hati, kita diajak untuk belajar. Setelah kita dilukai, kita mengampuni, itu bukan sekedar dia minta maaf, ampun, terus dia sakitin lagi, minta maaf lagi, ampun, sakitin lagi, ampun lagi. Itu bukan segenap hati. Segenap hati artinya kita memiliki paham yang lebih utuh. Kita jadi tahu pola relasi mana yang harus aku lakukan dengan orang itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini menjadi penting. Kalau memang bersahabat lagi, berteman lagi, berelasi lagi, potensi untuk melukai semakin besar, pikiran yang bijaksana memutuskan kita akan tahu pola relasi mana yang harus terjadi antara aku dengan dia. Memang bukan sebagai musuh, tetapi pola yang seperti apa. Misalnya, oh iya, mulai sekarang aku harus hati-hati kalau ngomong sama dia. Aku harus hati-hati kalau bersikap sama dia. Itu artinya mengampuni dengan segenap hati. Relasi yang seperti apa yang sebaiknya terjadi, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk aku dengan dia. Jadi kita diajak untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan itu. Kita diajak untuk lebih pintar lagi. Hati kita disembuhkan, lalu kita bisa belajar dari pola relasi. Kata-kata apa yang cocok untuk diungkapkan kalau aku ngomong sama dia. Sikap mana yang pas kalau aku bertemu dengan dia. Itu menjadi penting. Itulah saudara-saudara makna dari mengampuni dengan segenap hati. Saya sangat berharap kita semakin berjuang. Tuhan beri aku hikmat supaya aku bisa relasi macam apa yang harus terjadi antara aku dengan dia. Sambil aku menyembuhkan hatiku, bersihkan hatiku dengan pengampunan. Sehingga hatiku menjadi tempat yang suci, tempat Kau bertahta, mengalirkan berkat dan anugerah untuk kehidupanku.
Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, dan juga di share. Salam, Tuhan berkati.